Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengenalan Java dan lingkungannya. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Salma Nur Akila Putri dengan nomor NIM 2024 dan saya Rora Amelia Cantika dengan NIM 2024 Saya Fauzia Saputra dengan NIM 2024 018075. Saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2024 018076. Dalam 15 menit ke depan, kita akan membedah apa itu Java, mengapa ia sangat penting, dan bagaimana lingkungannya bekerja. Kami berharap presentasi ini bisa memberikan pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar pemrograman berorientasi objek menggunakan Java yang merupakan topik krusial dalam mata kuliah PBU atau pemrograman berorientasi objek. Pendahuluan, apa itu Java? Nah, mari kita mulai dengan definisinya. Java adalah salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia, dan dia memiliki tiga ciri utama yang menjadikannya istimewa. Yang pertama, tingkat tinggi sintaks mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Berorientasi objek atau OOP, inilah adalah fondasi utama Java. Ia mendukung penuh paradigma OOP yang membuat kita dapat memodelkan masalah yang nyata menjadi objek-objek dalam kode. Java ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi berorientasi objek dan platform independen. Platform independen ialah kode yang kita buat bisa berjalan di berbagai sistem operasi, baik itu Windows, Linux, maupun Mac, tanpa perlu perubahan. Secara singkatnya dari Java, Java diciptakan oleh James Gosling dan tim di Sun Microsystem pada tahun 1995. Tujuannya saat itu sederhana, yaitu menciptakan bahasa yang bisa berjalan di berbagai perangkat elektronik, khususnya embedded system. Dan Java digunakan untuk apa? Jadi aplikasi bisa digunakan untuk aplikasi Java, web aplikasi atau backend, aplikasi mobile, dan aplikasi enterprise. Nah, aplikasi Java sendiri, sejak kelahirannya Java telah berkembang pesat. Di saat ini, Java banyak digunakan di berbagai sektor penting. Web aplikasi, backend, banyak server dan aplikasi web besar menggunakan framework Java seperti Spring. Dan untuk aplikasi mobile, khususnya untuk mengembangkan aplikasi Android, aplikasi enterprise, sistem skala besar yang digunakan perusahaan global seperti sistem perbankan dan trading. Dan terakhir adalah Big Data, framework seperti Hadoop dan Spark memiliki fondasi Java. Artinya, Java ini menguasai buka pintu ke berbagai karir industri teknologi. Kelebihan Java, OOP, dan platform independen. Fokus keunggulan Java ini menjadi pilihan banyak developer karena kelebihannya yang kuat. Berorientasi objek, OOP, ini adalah kekuatan struktural Java, mendukung konsep seperti inheritance, polymorphism, dan encapsulation. Ini mempermudah pemodelan masalah yang kompleks menjadi objek yang terorganisir. Platform independen, kode sumber Java dikompilasi menjadi bytecode. Bytecode inilah yang kemudian dieksekusi oleh JVM, Java Virtual Machine, di sistem operasi apapun. Inilah yang membedakan dengan bahasa natif seperti C++. Dan yang ketiga, kuat dan aman, robust secure. Pengecekan error yang ketat saat kompilasi dan keamanan memori yang terjamin. Kelebihan dan kekurangan Java. Yang pertama ada kuat dan aman. Java memiliki pengecekan error yang ketat saat kompilasi. Dia juga fokus pada keamanan memori yang meminimalkan error atau yang sering terjadi di bahasa pemrograman lain. Ada garbage collection atau GC, fitur favorit developer, Java secara otomatis mengurus manajemen memori. Pemrogramer tidak perlu repot mengalokasikan atau realokasikan memori secara manual. Multithread Java dirancang untuk dapat menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Dengan mudah, jadikannya efisien untuk aplikasi modern. Dan ada kekurangan Java. Yang pertama ada sisi kekurangan Java. Namun seperti setiap bahasa pemrograman Java juga memiliki kekurangan yang perlu kita sadari.
Penggunaan memori tinggi karena Gerben Collection dan JVM yang berjalan di latar belakang. Java cenderung memerlukan resource memori yang lebih besar dibandingkan bahasa lain. Performa, kadang-kadang juga Java bisa sedikit lebih lambat atau overheat dibandingkan bahasa pemrograman natif seperti C atau C++. Ini karena metode harus diterjemahkan lagi oleh JVM saat eksekusi. Namun perlu dicatat, perbedaan ini semakin tipis dengan perkembangan JVM modern. Java, JDK, JRE, JVM. Tiga pilar lingkungan Java. Untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi Java, kita perlu memahami tiga komponen utama yang saling terkait. JVM, Java Virtual Machine. Ini adalah inti dari Java. Tugas utamanya adalah menerjemahkan bytecode agar dapat dieksekusi oleh sistem operasi manapun. JRE, Java Runtime Environment. Inilah yang kita perlukan untuk menjalankan aplikasi Java. JDK, Java Development Kit. Ini adalah paket lengkap untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi Java. Kompilasi dan eksekusi Java. Proses kerja Java, bagaimana kode Java kita bisa jalankan, ada alat kerjanya, tulis kode sumber, kita membuat file dengan ekstensi Java, misalnya nama program Java, kompilasi, kita menggunakan compiler Java atau dari JDK untuk mengubah kode sumber menjadi bytecode. Hasil kompilasi, hasilnya adalah file dengan ekstensi kelas yang berisi bytecode. Eksekusi bytecode ini bytecode Java yang dijalankan dengan JVM atau bagian dari JR. Pesan kuncinya, intinya bytecode adalah bahasa pemrograman ajaib yang membuat Java platform independen. Alat pengembangan IDE. Pengertian IDE. Meskipun kita bisa menulis kode Java di Notepad, developer modern menggunakan IDE, Integrated Development Environment. IDE adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan semua alat yang dibutuhkan programmer, dari editor kode, compiler, hingga debugger, menjadi satu tempat yang nyaman. Contoh populer, beberapa IDE populer untuk Java antara lain NetBeans, IntelliJ IDEA, dan Eclipse. IDE ini sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi coding. Selanjutnya konsep dasar OOP, kelas dan objek inti OOP. Karena Java adalah bahasa berorientasi objek, mari kita pahami dua konsep fundamentalnya. Kelas dapat diibaratkan sebagai cetak biru atau blueprint. Kelas mendefinisikan sifat atau variabel dan perilaku atau metode yang dimiliki objek. Contohnya, kita definisikan kelas mahasiswa. Objek adalah wujud nyata dari sebuah kelas. Objek memiliki nilai spesifik untuk data yang didefinisikan dalam kelas. Contohnya, kita memiliki objek satu mahasiswa yang bernama Putra dengan NIM 2024 018075 jurusan Teknik Informatika. Ilustrasi kelas dan objek. Misalnya kita bayangkan kelas seperti cetakan kue kering. Cetakannya hanya satu, itu adalah kelas. Tetapi dari satu cetakan itu, kita bisa membuat banyak kue kering yang berbeda dengan warna, topping, atau isian yang berbeda. Setiap kue yang sudah jadi, itu adalah objek. Selanjutnya kita memiliki program sederhana, program Java, yaitu program untuk mahasiswa.
Yang baris pertama public class mahasiswa untuk menyimpan nama mahasiswa. Di sini kita menggunakan tipe data string untuk nama, NIM, jurusan. Selanjutnya ada public mahasiswa untuk menginisialisasi objek mahasiswa dengan data nama, NIM, dan jurusan. Di dalamnya ada this nama untuk mengisi atribut nama dengan parameter nama, this NIM untuk mengisi atribut NIM dengan parameter NIM, dan terakhir this jurusan mengisi atribut jurusan dengan parameter jurusan. Selanjutnya, metode untuk menampilkan informasi mahasiswa ke layar. Dengan public void, tampilkan info dengan menampilkan nama, NIM, dan jurusan. Di bawahnya ada metode utama program, titik awal untuk eksekusi program Java. Untuk membuat objek mahasiswa pertama dengan data putra, NIM 2024 018075, jurusan Teknik Informatika. Selanjutnya, di bawahnya membuat objek mahasiswa kedua dengan data putri dengan NIM 2024 018008, jurusan Sistem Informasi. Selanjutnya ada kode mahasiswa 1 tampilkan info. Untuk menampilkan informasi data mahasiswa pertama, sistem outprint untuk garis kosong sebagai pemisah antara mahasiswa pertama dan mahasiswa kedua. Dan di bawahnya ada mahasiswa 2, tampilkan info untuk menampilkan informasi data mahasiswa kedua. Selanjutnya hasil output kode. Setelah kode pada slide sebelumnya dikompilasi oleh Java dan dieksekusi oleh JVM, maka hasilnya di konsol akan sederhana, yaitu menampilkan data mahasiswa dengan nama, NIM, jurusan. Ini membuktikan bahwa alur kerja kompilasi dan eksekusi Java yang kita bahas sebelumnya telah berhasil dilakukan. Jadi intisari Java dan lingkungannya, mengenai pengenalan Java dan lingkungannya, kita tutup sesi ini dengan menyimpulkan intisari dari semua materi yang telah kita bahas. Poin pertama yaitu kekuatan Java sebagai bahasa OOP dan platform independen. Kesimpulan utama dari materi kita adalah bahwa Java adalah bahasa pemrograman yang sangat powerful karena dua alasan fundamental. Yang pertama, berorientasi objek OOP dan platform independen. Sebagai bahasa OOP, Java memungkinkan kita untuk memodelkan masalah dunia nyata menjadi kelas sebagai cetak biru dan objek sebagai wujud nyatanya. Ini membuat kode lebih terstruktur, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau reusable. Paradigma OOP ini adalah intisari dari cara kita berpikir dan mendesain solusi di Java. Platform independen menjadikannya unik. Kita menulis kode sumber, yaitu Java, mengkompilasinya menjadi bytecode atau class, dan bytecode inilah yang dapat dieksekusi di OS manapun, baik di Windows, Linux, maupun di Mac. Jadi slogannya adalah tulis sekali, jalankan di mana aja. Selanjutnya ada poin 2, lingkungan Java. Agar ajaib, platform independen ini terjadi ketika kita memerlukan lingkungan Java yang terdiri dari 3 komponen utama. JVM atau Java Virtual Machine ini adalah jantungnya. Tugasnya murni eksekusi. Bytecode menjadi instruksi yang dipahami oleh sistem operasi spesifik. JRE atau Java Runtime Environment. Ini adalah paket yang kita butuhkan hanya untuk menjalankan aplikasi Java. JRE mencakup JVM class library yang esensial. JDK atau Java Development Kit. Ini adalah paket lengkap untuk developer. JDK mencakup JRE, ditambah alat pengembangan seperti compiler atau Java dan debugger.
kita harus menginstal JDK jika ingin coding bukan hanya JRE. Konsep JRE dan JDK ini sering tertukar. Bayangkan kita ingin menonton film atau aplikasi Java, Anda hanya perlu JRE. Tapi jika Anda ingin aplikasi, Anda butuh JDK yang sudah termasuk kamera, editing, tools, dan juga pemutar filmnya. Terakhir, untuk mempermudah pengembangan, kita menggunakan IDE, Integrated Development Environment, seperti IntelliJ IDEA, Eclipse, atau NetBeans. IDE mengintegrasikan editor kode, compiler, dan debugger menjadi satu antarmuka yang efisien, mempercepat alur kerja developer. Dengan memahami konsep inti OOP arsitektur, platform independen, dan lingkungan JDK, JRE, dan JVM, kita telah memiliki dasar yang kuat untuk mulai mendalami dan mengembangkan aplikasi menggunakan Java, baik untuk web, mobile, maupun enterprise. Demikian kesimpulan dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.